Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, iman dan imun yang kuat, serta umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Ini pada tanggal 15 Juli, Alhamdulillah saya telah melakukan swab untuk yang kesekian kalinya dan hasilnya Alhamdulillah sudah negatif dari COVID-19. Setelah saya menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, mulai dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 14 Juli kemarin. Alhamdulillah, dan sekarang hasilnya sudah negatif. Ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, pada dulur-dulur. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita dinyatakan positif COVID. Atau mungkin ini juga bisa dibuat sharing untuk bagi teman-teman yang sehat, untuk kita bisa mengantisipasi agar kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Baik, adapun poin-poin penting tersebut ada 3. Yang pertama adalah berpikir positif, dan yang kedua adalah makan teratur, dan yang ketiga adalah tindakan-tindakan yang tepat. Kenapa berpikir positif menjadi urutan yang pertama? Jadi saya akan mengutip kata-katanya Ibnu Sina. Kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal mula dari kesembuhan. Jadi ketika kita panik, biasanya kondisi jiwa kita akan drop. Ketika jiwa kita drop, biasanya imun kita juga akan lemah. Ketika imun kita lemah, apa yang terjadi? Ya seperti itu biasanya. Dan saya sempat mengalami kepanikan, dan yang saya rasakan memang kondisinya semakin buruk, bukan membaik tapi semakin buruk. Kepanikannya seperti apa? Tak rasa tidak perlu saya ceritakan, karena yang kita harapkan kita selalu berpikir positif dan berharap untuk sembuh. Jadi gimana sih kalau saya berpikir positif ini harus berbuat seperti apa aja? Yang pertama dari saya, doa. Kenapa doa? Bagaimanapun juga, sehebat apapun kita tidak lepas dari makhluk hidup, makhluk Tuhan, yang kita tetap membutuhkan doa. Bagaimanapun juga kita harus berdoa. Doa, minta yang sungguh-sungguh. Terus yang kedua, harapan. Kita harus punya harapan sembuh. Untuk melawan kepanikan ini kita harus harapan sembuh. Kita harus pikirkan, oh kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, kita punya teman, kita harus berbuat baik lagi. Jadi saya harus berharap sembuh, saya harus yakin sembuh. Terus yang ketiga adalah sabar. Ya, bagaimanapun juga penyakit, sakit COVID-19 ini itu juga bagian ujian dari Tuhan, yang kita juga harus sabar menerimanya. Selanjutnya adalah happy. Bagaimanapun juga kita harus happy. Apapun kita lakukan kita harus happy. Entah kita untuk mengatur pikiran kita supaya tetap happy, bisa dengan kita nonton video yang happy-happy, kita dengarkan musik-musik yang happy. Bagaimanapun caranya, kita punya cara masing-masing untuk happy, dengan mengaji ataupun yang lainnya. Intinya kita harus menjaga pikiran kita harus tetap positif. Poin penting yang berikutnya, yang kedua adalah makan teratur. Biasanya bagi penderita COVID itu beberapa orang akan mengalami kehilangan indera penciuman atau bahkan kehilangan indera perasa. Biasanya ketika orang sudah mengalami hilangnya indera penciuman, dia makan itu akan merasakan rasa-rasa intinya saja. Jadi mau makan rawon, mau makan sop, mau makan lodeh, rasanya sama, asin. Nggak ada rasa kunyitnya, nggak ada rasa santannya, nggak ada rasa keluaknya, nggak ada rasa tumbarnya ataupun apapun yang lainnya, nggak ada. Biasanya kalau semua masakan asin, minuman-minuman manis. Rasa-rasa yang seperti itu biasanya kita jadi kurang nafsu makanya. Terus akhirnya enggan untuk makan. Nah ini juga bisa berbahaya kalau kita enggan untuk makan. Karena ketika kita nggak makan, karena kita kurang makan, biasanya
suplai tenaga kita jadi berkurang, akhirnya lemes, terus akhirnya nanti malah mudah terkena sakit. Imun kita juga pastinya akan turun. Jadi apapun yang terjadi, walaupun nggak kerasa, walaupun hambar, walaupun cuma kerasa asin tok, makan, paksa terus, paksa terus, jangan sampai nggak makan. Walaupun biasanya satu porsi satu piring full, ini cuma bisa habis setengah porsi atau setengah lebih dikit, nggak apa-apa, paksa sak mentok-mentok. Jadi ketika indera penciuman saya hilang, saya juga sempet ngerasa nggak enak, 2 hari makan nggak enak, ini makan kok kayak gini rasanya. Akhirnya saya punya trik biar setidaknya saya tetap makan walaupun nggak enak. Saya makan yang berkuah, karena yang berkuah ini biasanya mudah nelennya, dikunyah dikit telen, kunyah dikit telen, kunyah dikit telen, nggak masalah, yang penting makan. Tapi nggak harus juga makanan-makanan yang berkuah. Kalau dulur-dulur teman-teman biasanya kalau kurang nafsu makan, maunya makannya nasi padang atau makan sate atau makan kikil atau nasi goreng, nggak apa-apa. Pokoknya kalau di covid ini insya Allah sudah nggak ada tarak-taraan lagi, udah nggak ada larang-larangan. Mau makan nasi goreng sikat, mau makan nasi padang sikat, rawon sikat, gulai sikat, semuanya sikat, pokoknya makan, harus tetap makan. Sehari makan 3 kali harus tetap makan. Sehari biasanya makan 2 kali tetap harus makan. Karena apa? Itu yang mensuplai tenaga kita, biar kita tetap punya tenaga. Karena ketika saya kehilangan indera penciuman di hari pertama, saya makannya dikit banget, baru makan 3 suap udah pengen akhirnya nggak makan. Nah ketika nggak makan itu besoknya kaki saya langsung lemes langsung, kaki itu kayak kayak mau buat jalan itu tenaganya itu kayak letoy. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, wah ini saya harus makan, harus menjaga makan saya. Akhirnya saya makan, walaupun kurang enak tetap makan terus, pokoknya kudu makan. Poin penting berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah tindakan-tindakan tepat. Nah, tindakan-tindakan tepat ini agak panjang karena tindakannya memang banyak. Tindakan tepat yang pertama, selalu cek kesehatan berkala. Maksudnya cek kesehatan berkala itu kondisi tubuh kita. Untuk mengecek nafas ini bagaimana? Kalau kita punya alat oximeter itu lebih bagus, karena di oximeter nanti bisa menunjukkan angka saturasi oksigen kita. Biasanya saturasi oksigen yang bagus itu kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi, kalau nggak salah 95 ke atas. Di bawah 95 itu kita harus sering-sering latihan nafas. Nah, untuk melancarkan nafas, kalau saya biasanya seperti ini. Saya lebih suka tidur menghadap barat dengan kepala di utara dan kaki di selatan. Nah, biasanya dengan posisi tidur miring seperti itu, menghadap barat, itu nafas yang saya rasakan bisa menjadi lebih lega, lebih plong, lebih enak. Jadi hidung-hidung yang tersumbat biasanya itu kalau kita tidurnya posisi tersebut, biasanya bisa plong. Yang tersumbat pun kadang bisa plong. Terus yang kedua, kita harus selalu cek suhu tubuh. Cek suhu tubuh biasanya kita pakai termometer. Kalau nggak ada termometer, seenggaknya kita bisa mengira-ngira kapan badan kita hangat, kapan badan kita panas. Nah, itu harus kita selalu cek suhu tubuh. Tindakan tepat berikutnya yaitu terapi garam grosok. Nah, kalau garam grosok ini beda sama garam yang lembut biasanya. Kalau garam lembut itu biasanya garam beriodium yang biasanya kita buat masak. Nah, kalau garam grosok itu biasanya lebih kasar bentuknya. Nah, garam grosok ini lebih kasar. Ini murah sebenarnya, di pasar murah. Yang packingan setengah kilogram itu biasanya sekitar 2.500 sampai 3.500 harganya di pasar, garam grosok. Nah, terapi garam grosok ini dibuat apa sih? Jadi untuk terapi garam grosok ini, yang pertama dibuat uap. Jadi kita tuangkan air 2 gelas yang segini itu ke dalam panci, secukupnya lah. Kita tuangkan di panci air, kita tambahkan garam 2 sampai 3 sendok. Kita panaskan sampai mendidih. Kita aduk-aduk bentar biar garamnya larut. Setelah itu kita hirup uapnya. Hirup biasa. Hirup dengan hidung, juga dihirup dengan mulut. Nah, itu uap garam yang kita hirup itu nantinya akan membersihkan bakteri-bakteri atau virus yang ada di rongga-rongga hidung atau rongga-rongga mulut ke arah paru-paru. Nah, itu dibersihkan dengan uap garam itu tadi. Itu plong. Kalau mau dicampurkan dengan minyak kayu putih bisa nggak? Bisa aja. Dan biasanya kalau dicampuri minyak kayu putih itu ada sensasi hangat, ada sensasi lebih plong lagi. Tapi yang jelas untuk membersihkan kumannya, bakterinya, virusnya itu garamnya itu tadi. Terus yang berikutnya itu dibuat kumur. Nah, kalau dibuat kumur, garam kita campurkan ke air, kita rebus dulu juga nggak masalah biar larut. Nah, setelah itu
kita buat kumur. Jadi kumurnya itu bukan kumur enggak. Kumurnya itu kurang lebih yang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu kumurnya. Setelah kumur dibuang, nggak ditelan ya. Setelah kumur klak 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 buang. Setelah itu air garamnya juga dibuat cuci hidung. Kalau berani dan yang paling paling efektif cuci hidung itu kayak cuci hidungnya orang wudhu. Jadi bukan dicuci enggak, tapi air garamnya yang disedot. Disedot. Nah, biasanya ketika airnya itu kita sedot, itu air akan turun ke mulut. Nah, kita buang. Terus beberapa kali sampai plong, sampai terasa bersih lendirnya. Itu efektif sekali. Nah, yang berikutnya garam gerosok tadi kita buat mandi. Nah, jadi kalau biasanya orang sakit dan berkeringat, nah keringat yang dikeluarkan itu adalah racun. Nah, ini saya kutip dari Pak Nyoman pas waktu live Zoom kemarin. Nah, itu keringat yang menempel di badan kita itu sebenarnya racun yang dikeluarkan dari badan kita. Nah, jadi ketika setelah berkeringat, kita ganti kaosnya, kita mandi. Nah, sebelum ganti kaos maksudnya mandinya dengan air garam. Air hangat yang dikasih garam gerosok tadi. Garam gerosoknya seberapa? Secukupnya 2-3 sendok. Mau kasih 4 sendok juga gak masalah. Dibuat mandi, dibersihkan, dikosok-kosok, sabun, pakai mandi air panas, campur garam gerosoknya. Berjemur. Nah, berjemur ini yang paling ideal adalah jam 8 sampai jam 10. Insya Allah jam-jam itu adalah jam yang paling bagus. Biasanya kalau saya berjemur kurang lebih 15 sampai 30 menit saya berjemur. Ya, berjemur sambil bawa HP biar enjoy aja. Pokoknya berjemur kaos saya buka. Ya kalau berjemurnya di belakang rumah, kaos dibuka gak masalah, atau di atas rumah. Tapi kalau berjemurnya di depan rumah ya pakai kaos aja. Yang berikutnya minum air hangat. Nah, selama saya positif kemarin, saya berhenti minum air dingin. Air dingin maksudnya kayak air es. Nah, itu saya berhenti. Jadi saya minum air biasa, air mineral biasa yang enggak dingin. Terus saya rutinkan minum air hangat setidaknya sehari 2 sampai 3 kali. Itu harus itu. Air hangat. Kalau mau ditambahkan garam dapur biasa monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pokoknya minumnya air hangat itu biasanya lebih enak. Mau tambahkan jahe bagus, mau tambahkan saffron lebih bagus lagi. Nah, intinya minum air hangat. Dan yang terakhir, tindakan terakhir itu kita harus rutin minum multivitamin dan obat-obatan. Nah, kalau untuk multivitamin biasanya kita ya vitamin yang kita minum vitamin C, vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin E seperti itu. Terus suplemen makanan seperti itu. Nah, kalau untuk obat-obatan ini pastinya disesuaikan dengan resep dokter aja karena masing-masing orang berbeda-beda. Karena saya pun juga untuk obat-obatan dapat resep dari dokter. Jadi ketika itu saya dapat antivirus, dapat obat batuk sama pilek, dah untuk obat-obatannya itu. Nah, tapi tetap ya untuk obat-obatan ini tiap orang-orang beda-beda. Antivirus pun juga macamnya banyak, jadi nggak bisa disamakan dan jangan disamakan. Nanti saya bilang antivirus terus langsung berbondong-bondong beli antivirus semuanya, padahal antivirusnya beda-beda. Nah, kalau untuk kayak antivirus, obat batuk, obat pilek itu dengan resep dokter aja. Saya sarankan dengan resep dokter, jangan ambil sendiri-sendiri. Nah, multivitamin lainnya yang saya konsumsi itu kemarin itu ada probiotik, madu, terus minyak kapak. Nah, minyak kapak ini tadi yang saya sebutkan buat ditaruh di lubang-lubang hidung untuk merangsang indera penciuman supaya cepat kembali. Jadi memang harus dirangsang terus, dirangsang pakai minyak kayu putih atau minyak kapak. Itu tujuannya biar mengembalikan lagi, dirangsang terus. Ada juga saffron. Pas waktu itu ada temen yang kirim ke saya saffron. Nah, itu juga salah satu bisa dijadikan multivitamin. Buat merangsang indera penciuman lagi tadi itu lumayan sering ya, maksudnya bukan sehari sekali gitu, sehari 2 kali enggak. Jadi saya untuk merangsang di indera penciuman itu saya lakukan biasanya 3 sampai 5 kali dalam sehari. Mau tidur, oleh toilet lagi, bangun tidur, oleh toilet lagi, makan, oleh toilet lagi, habis makan, oleh toilet lagi gitu terus. Nah, sama uap garam itu tadi. Dan alhamdulillah 3 atau 4 hari saya melakukan terapi itu alhamdulillah berangsur sedikit berangsur kembali indera penciuman.
sampai 4 hari itu akhirnya bisa mencium full, sampai bau keringat di sela-sela jam ini alhamdulillah sudah bisa kecium lagi. Berikut adalah poin-poin penting yang saya sampaikan tadi, ada 3, yaitu berpikir positif, makan yang teratur, sama tindakan-tindakan tepat. Berpikir positif ini adalah poin yang paling utama. Jangan sampai kecemasan menguasai kita, jangan sampai kepanikan menguasai kita. Kalau memang beberapa saat kita panik itu wajar, tapi sebisa mungkin kita harus bisa mengembalikan kepanikan tersebut, bisa mengembalikan kecemasan tersebut, membalikan keadaan biar bisa berpikir jernih lagi, bisa positif lagi, kembali ke harapan lagi. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau memang ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam penyampaian ataupun apapun itu. Kalau memang ada yang kurang tepat, dirasa kurang cocok dengan kondisinya, saran saya tadi, ya jangan dilakukan. Jadi intinya yang paling tahu dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Intinya itu. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada dulur-dulur Pataga semuanya, pada mas-mas, pada mbak-mbak, pada adik-adik, kesembuhan saya ini tidak lepas dari support, dari doa, dari mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, dulur-dulur semuanya. Jadi saya sampaikan terima kasih, matur suwun, matur thank you sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih juga pada tim Satgas dari Pataga Surabaya yang telah banyak membantu saya, banyak mendukung saya, mensupport saya, selalu memantau keadaan, menyemangati, baik materi ataupun apapun itu. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Dan insya Allah untuk kedepannya saya juga siap untuk membantu tim Satgas apabila diperlukan. Dan apabila dari dulur-dulur Pataga, dari teman-teman yang lainnya juga apabila membutuhkan donor plasma, insya Allah saya siap membantu dengan golongan darah B+. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.